Hai, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan ulang kejadian yang terjadi pada tanggal 28 September. Ada apakah di tanggal 28 itu? Penasaran kan? Tanpa banyak opening lagi, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Tragedi 28. Tragedi ini menyisakan trauma yang berkepanjangan. Petang itu, aku sedang sholat maghrib di ruang brankas kantor tempatku bekerja. Maklum, kantor kami tak punya ruangan khusus untuk ibadah. Jadi, di ruangan yang dipenuhi brankas itu, tersisa ukuran sekitar 1 meter menjadi tempat kami sholat jika waktunya tiba. Aku berusaha khusyuk dalam sholatku. Meski di rakaat terakhir aku merasa aneh dengan tubuhku sendiri, seolah aku tak mampu menopang badanku. Ayunan perlahan membuatku hampir jatuh. Masih kulanjutkan meski berusaha menyeimbangkan tubuhku. Salam terakhir sudah kutunaikan. Saat guncangan yang begitu dahsyat mulai terjadi, aku sempat tak bereaksi sepersekian detik, hingga ingatanku kembali normal. Kudengar teriakan dari lantai 2. Air! Air sudah berada di belakang kantor kita. Tanpa berpikir panjang, kakiku bergegas keluar mencari pintu. Perjuangan luar biasa untuk sampai ke pintu terakhir. Kantor kami memiliki 4 lapis pintu dari ruangan utama menuju pintu depan. Aku melintasi pintu-pintu itu sambil berusaha menjaga keseimbangan tubuhku. Sampai di pintu terakhir, aku berhasil keluar. Guncangan semakin kuat, ke kiri dan ke kanan. Lalu dengan kencang getaran itu naik turun. Aku berusaha melewati pagar sampai ke pinggir jalan. Bersama direktur perusahaanku dan 2 staf lainnya. Kami berempat akhirnya mendapat tumpangan mobil pick up setelah sekian menit berusaha menghentikan mobil itu. Getaran masih saja terasa semakin kuat. Sementara di belakang kami, air mulai mengerjamah, namun Allah masih melindungi kami. Meski jalan buntu terpampang di hadapan kami, mobil berhenti karena tidak bisa melewati tembok setinggi 3 meter. Kami berhamburan keluar, disitulah keberanian dan harapan masih banyak di dalam dada kami. Tembok itu kami panjat sekuat tenaga. Tak peduli memar sudah merambat di tubuh kami. Kami melewati tembok itu dan berlari mencari tempat yang setinggi-tingginya. Entah itu di mana. Petang baru saja datang kala itu. Namun gelap menjalar begitu cepat. Tubuh-tubuh yang gemetar menyatu dalam gelap. Namun lidah ini masih mampu menyebut asmamu. Bersama gelap kubahasakan hatiku. Sekitar 10 menit berlalu, getaran yang kesekian kalinya terus mengayun kami. Gema takbir membahana di langit-langit tanpa cahaya. Teriakan ketakutan, juga zikir serta aneka ekspresi tanpa wajah menyatu dalam gelap. Tuhan mengizinkanku bertemu salah satu kerabat mama. Terpikir untuk menghubungi mama dan papaku di kampung. Di antara gerakan kami mengikuti amukan bumi, kupinjam handphone kerabatku. Signal sudah mulai bermasalah. Namun, aku berusaha untuk mengabarkan mama dan papa. Tersambung. Mama, aku tak sadar berteriak kencang karena getaran semakin kuat. Tet, 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 signal menghilang. Seharusnya aku ingin menjelaskan ke mama dan papa kalau aku baik-baik saja. Aku aman dari gulungan air. Aku aman dari bangunan-bangunan runtuh, serta lahar dingin tak sedikit pun menyentuh tubuhku. Sayang, signal tak mengizinkanku untuk menjelaskan semua itu ke mama dan papa. Di sini, dalam dekapan kakak perempuanku satu-satunya, kudengarkan kisah mereka inci demi inci. Waktu itu, pukul 18.06 waktu Indonesia Tengah, di sisa waktu 28 September 2018. Saat rakaat terakhir ingin kuselesaikan, tubuhku seolah menjadi lemas seketika. Sebenarnya aku bingung. Sebelum sholat, perutku sudah terisi, tapi ayunan lembut mulai terasa. Tetap kulanjutkan sisa rakaat terakhir. Saat sujud, aku baru sadar bumi mulai bergerak. Getaran dalam tanah seolah masuk ke tubuhku,
dan akhirnya perlahan bumi kembali tenang. Keselesaikan sholatku perlahan, lalu kutemui suamiku yang menanti di depan pintu musola. Takut jika gempa barusan membuatku kaget. Syukurlah hatiku masih baik-baik saja. Saat itu aku dan suamiku sedang dalam perjalanan pulang dari pusat kota Toli-Toli menuju kecamatan Dampal Utara. Kami singgah beristirahat di sebuah warung makan. Setelah makan seadanya, aku sholat secara bergantian dengan suamiku. Butuh waktu sekitar 4 jam untuk sampai pada tujuan. Aku menyadari jaringan telepon dan internet terputus saat sampai di rumah kami. Kabar gempa di kota Mamuju kudengar sepintas lalu, memutuskan untuk tidur saja malam itu. Keesokan paginya, aku baru sadar gempa dan tsunami terjadi di kota Palu dan Donggala. Nah, teman-teman, sudah tahu kan? Tanggal 28 September 2018 adalah tanggal di mana terjadi gempa bumi dan tsunami yang pernah terjadi di Palu, Sulawesi Tengah. Semoga bencana alam yang pernah terjadi di Sulawesi Tengah tidak akan terulang kembali. Terima kasih ya sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.